Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1082. Prabu memandang Yuda dengan tatapan mengejek. Sementara itu, kesebelasan orang itu juga berlutut di hadapan Prabu. "Tuan, maafkan telah membuat Anda menderita." Ucapan wanita berpakaian merah setelah melepas cadarnya dan menunjukkan wajahnya yang cantik. "Nggak apa-apa. Hanya saja kekalahanku ini jadi harus membuat kalian turun tangan." Hais. Prabu sebenarnya tidak ingin menggunakan senjata pamungkas keluarga Juwanto ini. Sebab ini benar-benar adalah senjata rahasia mereka. "Berma, berapa orang yang datang kali ini?" tanya Prabu. Mendengarnya, wanita berpakaian merah itu menjawab ada 30.000 orang. Prabu mengangguk sekilas, lagi-lagi 30.000 ya. Tapi kali ini aku nggak akan menyia-nyiakan 30.000 pasukan ini. "Oh iya. Bagaimana situasi Provinsi Seberang?" Berma menjawab dengan hormat, "Masih sedang dalam pertahanan tapi untuk saat ini keluarga Barus dan kerajaan Nuala juga tidak akan bisa menginvasinya." Prabu baru mengangguk setelah mendengar laporan tersebut. "Baiklah. Kalau begitu, kalian bersepuluh tangkap Yuda hidup-hidup. Berma, aku punya sebuah misi rahasia untukmu." Saat memandang Berma, terlintas tatapan dingin di mata Prabu. "Tuan, silakan katakan. Bunuh seseorang untukku, namanya Wira." Teriak Prabu dengan kejam. 30.000 pasukannya dibantai habis karena Wira. Prabu benar-benar membenci Wira. Firma hanya mengangguk, tanpa menanyakan apapun dia langsung bergerak untuk menjalankan perintah Prabu. Di sisi lain, pasukan Yuda juga menerjang dengan kekuatan sekuat tenaga. "Jenderal, jumlahnya ini setidaknya ada 30.000 orang. Kenapa keluarga Juwanto bisa punya kekuatan yang begitu mengerikan?" tanya Wakil Jenderal Yuda dengan kaget. "Keluarga Juwanto benar-benar hebat. Tampaknya nggak mudah untuk menghancurkan mereka kali ini. Bahkan kita sendiri juga mungkin akan kesulitan." Wajah Yuda tampak sangat masam, melihat belasan pria berpakaian hitam di belakangnya. Yuda semakin kesal. Terlepas dari banyaknya pasukan keluarga Juwanto, mereka bahkan punya beberapa ahli ini juga. Kekuatan seperti ini bahkan tidak bisa ditandingi oleh Yuda. Punya rahasia apa keluarga Juwanto? Kenapa mereka sampai punya ahli sebanyak ini? Yuda mulai murka. Saat ini, 10.000 pasukan yang dibawanya telah berhasil membuka sebuah jalan dengan sekuat tenaga. Hanya saja, jumlah mereka telah berkurang drastis hingga 30.000 orang pasukan. Keluarga Juwanto malah hanya kehilangan 1.000 pasukan. Sialan, umpat Yuda. Dia belum pernah kalah sebelumnya. Kali ini malah harus membawa pasukannya untuk melarikan diri. "Tuan muda, mereka kabur," lapor pria berpakaian sirah sambil menunggangi kuda. "Yuda memang hebat, dalam keadaan begini saja. Dia masih bisa melarikan diri. Benar-benar hebat. Sudahlah. Cepat atau lambat kita akan membunuhnya. Sekarang kita berangkat ke Provinsi Seberang dulu." Prabu menaiki seekor kuda lalu memimpin 30.000 pasukannya bergegas ke Provinsi Seberang. Di sisi lain, Yuda hanya bisa melihat mereka pergi dengan wajah kecut. "Ayo!" teriak Yuda. Mereka hanya bisa menelusuri jalan setapak untuk pergi ke Provinsi Seberang. Di saat bersamaan, seekor merpati surat dikirimkan ke tenda militer keluarga Barus. Kumar sedang duduk di ruang kerajaannya sesaat sebuah surat itu tiba. Bab 1083. Merpati surat ini hinggap di atas meja kerja Kumar. Kaki merpati itu dipasang sebuah cincin hitam dan merah yang membawa surat. Melihat merpati ini, Kumar menarik nafas dalam-dalam lalu mengambil merpati surat tersebut. Setelah membacanya sekilas ekspresi Kumar tampak datar. "Wira hebat sekali. Bisa-bisanya dia mengalahkan 30.000 pasukanku dan Prabu bahkan hampir tewas di tangannya." Kumar mengernyitkan alisnya. Kekuatan keluarga Juwanto yang sebenarnya selalu disembunyikannya selama ini tujuannya adalah untuk digunakan di saat-saat kritis. Mengenai Prabu, dia hanyalah tipu daya yang dikerahkan oleh Kumar. Semua orang mengira bahwa pasukan Prabu adalah senjata rahasia keluarga Juwanto. Tetapi mereka semua salah besar. Ini adalah rencana Kumar yang sesungguhnya. 30.000 orang itu. Pasukan elit yang dibinanya dengan susah payah. Kehilangan semua pasukan itu juga membuatnya sakit hati. Namun untungnya mereka tidak kewalahan. Bisa dibilang,
Semua ini masih dalam kendalinya. Sebelum Prabu kalah, Kumar sudah merencanakan segalanya. Begitu Prabu mengalami kekalahan, mereka akan segera mengarahkan pasukan rahasia ini. Kumar tidak boleh membiarkan provinsi Sebra kehilangan penjagaan. Dan juga harus menjamin keselamatan Prabu. Meski memang telah merencanakan semua ini sebelumnya, Kumar tetap tidak menyangka akan menggunakan cara ini suatu hari. Untungnya, saat itu dia punya rencana cadangan seperti ini, sehingga bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Sekarang kita sudah mengerahkan senjata pamungkas keluarga Juwanto. Terpaksa kalian yang harus berkorban. Sigra aku nggak tahu ada seberapa banyak kekuatan keluarga Barus. Tapi kalian bukanlah saingan dari keluarga Juwanto. Ucap Kumar sambil tersenyum. Pengawal, siapkan perang. Sementara itu, di dalam tenda keluarga Barus, Sigra sedang duduk di kursinya menunggu kedatangan Yuda. Farel yang duduk di sampingnya tiba-tiba mengangkat gelasnya dan menyerahkannya ke hadapan Sigra sambil berkata, "Ayah, minum teh hangat ini." Sigra menerima gelas tersebut dan meneguknya lalu berkata, "Yuda seharusnya sudah kembali sekarang." "Ya, sudah cukup lama juga. Kalau dihitung-hitung dari waktunya, seharusnya dia sudah kembali saat sebelum matahari terbenam," timpal Farel. Mendengar ucapan ini, Sigra tersenyum lagi. Kalau memang begitu, besok mereka sudah bisa mengambil alih provinsi Sebra. Keduanya saling menatap dengan bangga menunggu tibanya kemenangan. Tiba-tiba terdengar derap langkah yang panik dari kejauhan. Selanjutnya seseorang prajurit muncul dengan wajah panik dan berlutut di hadapan Sigra. "Tuan, gawat." Prajurit itu menelan ludahnya dengan gugup lalu berkata dengan terburu-buru, "Gawat, Tuan Sigra, pasukan Jenderal Yuda kalah." "Apa?" Sigra langsung menepuk mejanya, dan terpelanjar dengan wajah tak percaya, dia bertanya dengan ragu-ragu. "Kalah? Mana mungkin?" Sigra tidak berani percaya tetapi prajurit itu langsung menyerahkan surat ke tangan Sigra. Setelah menerima surat itu, Sigra membacanya, sekilas seketika ekspresinya langsung berubah. Isi surat itu tidak terlalu banyak, hanya ada satu kalimat. Keluarga Juwanto masih punya pasukan rahasia, cepat tarik semua pasukan. Yuda hanya menyampaikan sepatah kalimat ini karena situasinya sangat mendesak. Pesan singkat ini juga yang membuat Sigra dan Farel terkejut. Ternyata keluarga Juwanto masih punya pasukan lain. Hal ini sungguh sulit dipercaya. Bab 1084. Saat mengetahui kabar ini, Sigra langsung terperanjat, begitu juga dengan Farel. Ini bukanlah kekuatan dari 1000 orang pasukan Prabu. Dengan kata lain, pasukan rahasia keluarga Juwanto setidaknya di atas 10.000 orang. Selain itu, semuanya juga pasti adalah elit. Jika jumlahnya mencapai 30.000 ditambah lagi dengan pasukan penjaga di provinsi Sebra, berarti mereka punya 60.000 pasukan. Dengan pengepungan ini, bahkan kalau keluarga Barus punya 70.000 pasukan juga pasti bukan lawan mereka. Sambil berpikir demikian, Sigra mematung di tempat dengan binar takjub di matanya. Kenapa keluarga Juwanto punya cara sehebat ini? Ini nggak mungkin, teriak Sigra dengan kaget. Pada saat bersamaan, datang lagi seorang prajurit yang melapor. "Tuan, gawat. Gerbang kota sudah terbuka, pasukan keluarga Juwanto sudah menyerbu keluar." Sigra langsung tersentak mendengar laporan ini. Gawat. Pasti Prabu yang memimpin pasukan rahasia mereka untuk menyerang. Cepat. Tarik semua pasukan, perintah Sigra yang tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Mereka membawa 50.000 pasukan. Jika keluarga Juwanto tidak melakukan pengepungan ketat, mereka masih punya peluang untuk melarikan diri. Datang lagi sebuah laporan dari bawahannya. "Tuan, dari kejauhan ada pasukan lagi yang mendekat, dilihat sekilas jumlahnya setidaknya di atas 20.000 orang." Sigra kembali terkejut oleh laporan ini. "Cepat, kumpulkan 50.000 pasukan dengan segera mundur ke arah provinsi Jawali." Kali ini, Sigra hanya membawa sedikit pasukan. Mereka sama sekali tidak akan bisa melawan 60.000 pasukan elit dari kerajaan Juwanto. Jadi rencana satu-satunya saat ini adalah melarikan diri. Semakin jauh mereka kabur, bahkan semakin bagus. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Farel juga tidak menyangka kejadiannya akan berkembang hingga tahap seperti ini.
Walaupun terkejut, dia tetap menyusul ayahnya untuk membawa semua pasukan melarikan diri. Hanya saja, mereka tetap terlambat selangkah. Pasukan Prabu dan Kumar telah menghabisi 20.000 pasukannya. Sigra tetap berhasil melarikan diri, sementara 30.000 pasukan yang tersisa juga meninggalkan tempat ini dan pergi ke Provinsi Jawali. Pada akhirnya pengepungan keluarga Barus dan kerajaan Nuala kali ini gagal total. Dengan kembalinya Prabu, Kumar juga merasa lebih tenang sekarang. Prabu, aku penasaran kenapa kamu bisa kalah kali ini. Setelah pertempuran selesai, Kumar akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menanyakan hal ini pada putranya. Mengapa 30.000 pasukan elit mereka bisa kalah dari Wira? Terbersit kebencian di mata Prabu saat mendengar pertanyaan ayahnya ini. Ayah, Wira hanya menggunakan ratusan orang untuk menghabisi 30.000 pasukanku. Bahkan Kumar juga termangu mendengar pernyataan Prabu. Apa? Hanya ratusan orang? Mana mungkin bisa seperti itu? Kumar benar-benar tidak berani percaya. Dia sangat tahu jelas dengan kemampuan pasukannya ini tidak mungkin mereka bisa dikalahkan hanya dengan ratusan orang. Benar, mereka hanya ratusan orang. Tapi mereka memiliki senjata rahasia yang bisa meledak. Saat senjata itu dilemparkan, akan terjadi ledakan dahsyat. Semua pasukan kita diledakkan senjata yang hebat ini. Bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali, kalau bukan karena aku cepat melarikan diri. Takutnya aku juga sudah mati sekarang. Saat mengingat kejadiannya, Prabu masih merasa ketakutan. Senjata rahasia mereka itu sungguh sangat kuat. Bab 1085. Sungguh tak terelakkan begitu melihatnya dilemparkan, senjata rahasia itu akan meledak begitu saja. Sudah terlambat untuk menghindar. Apa? Kumar terperangah di tempatnya. Jika bukan Prabu yang memberitahunya secara langsung, mungkin dia sudah memaki seluruh dunia. Konyol sekali. Akan tetapi putranya tidak terlihat seperti sedang berbohong. Senjata rahasia itu setidaknya bisa meledakkan belasan orang. Apalagi total pasukan mereka ratusan orang semuanya punya senjata rahasia itu. Ayah, Wira terlalu hebat, aku sudah utus Berma untuk membunuhnya. Jelas Prabu. Setelah mendengar ini, ekspresi Kumar menjadi makin masam. Tetapi dia tetap mengangguk sambil menyahut. Bagus. Kalau Wira nggak segera dibunuh, dia akan menjadi musuh terbesar kita. Ekspresi Kumar tampak agak kejam saat mengatakan itu. Ratusan pasukan Wira berhasil membunuh 30.000 tentara mereka. Situasi macam apa ini? Benar-benar sulit dibayangkan. Jika membiarkan situasi ini terus berlanjut, siapa lagi yang pantas menjadi lawan Wira? Akan tetapi, Kumar tetap merasa cemas. Berma memang ahli bela diri yang hebat, tetapi Wira terlalu mengerikan. Dia khawatir Berma gagal membunuh Wira. Prabu, apa pendapatmu melihat situasi seperti ini? Tanya Kumar sambil menatap Prabu. Prabu menarik nafas dalam-dalam lalu menjawab. Ayah, keluarga Juwanto telah memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya. Kalau begitu, kita nggak perlu menyembunyikan apapun lagi, langsung serang ibu kota saja. Ekspresi Kumar sontak membeku. Dia bertanya, kita akan menyerang pusat kerajaan Nuala sekarang juga. Kumar agak mengkhawatirkan masalah ini. Bagaimanapun ini adalah peperangan besar. Jika sampai gagal, mereka akan sulit untuk bangkit kembali. Namun, Prabu berucap, Ayah, kita nggak bisa mempertimbangkan begitu banyak lagi. Kalau nggak segera mengambil tindakan, musuh pasti akan menjadi lebih waspada. Jadi kita harus menaklukkan mereka sekarang juga. Perkataan Prabu ini sangat masuk akal. Keluarga Barus baru kalah dalam pertempuran. Bahkan Yuda juga dikalahkan oleh Prabu. Itu artinya ibu kota sedang kekurangan pasukan. Jika benar-benar menyerang sekarang, mungkin peluang mereka akan lebih besar. Setidaknya mereka punya peluang menang sebanyak 60%. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Hal seperti ini nggak boleh ditunda. Perintah Kumar segera. Saat ini 60.000 pasukan berkumpul dan masih ada 30.000 pasukan lain. Dengan demikian 90.000 pasukan bergegas berangkat ke ibu kota. Di sisi lain Yuda, sudah tiba di ibu kota dan melaporkan masalah ini kepada Jihan. Begitu mendengar ini, ekspresi Jihan sontak berubah. Apa katamu?
Keluarga Juwanto masih punya pasukan lain. Kita gagal kali ini. Jihan tidak menyangka mereka akan kalah. Padahal dia sudah meminta bantuan dari keluarga Barus, bahkan masih ada Yuda yang memimpin. Seluruh pasukan elit di ibu kota juga telah turun tangan, tetapi Jihan sungguh tidak berani membayangkan situasi semacam ini. Keluarga Juwanto telah membuat persiapan matang. Mungkin mereka baru menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya sekarang. Mereka bukan hanya punya tentara, tapi juga ahli bela diri yang luar biasa. Ucap Yuda dengan serius. Yang mulia, bukan ini yang harus kita pikirkan sekarang. Kita harus memikirkan cara untuk melawan keluarga Juwanto. Menurut pemahaman saya, Prabu pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Setelah kita gagal 2 kali, mereka tidak akan diam begitu saja. Kalau tebakan saya tidak salah, mereka mungkin sudah dalam perjalanan kemari, jelas Yuda. Begitu mendengarnya, Jihan pun tampak tercengang. Bab 1086. Selesai berbicara, terbersit kekhawatiran pada sorot mata Yuda, begitu juga dengan Jihan. Bagaimana ini? Kita nggak punya begitu banyak pasukan lagi. Kalau mereka datang, bagaimana kita bisa bertahan? Tanya Jihan dengan panik. Yuda menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab, kita masih punya puluhan ribu tentara jadi seharusnya masih bisa melindungi ibu kota. Yang mulia, Anda harus menyuruh keluarga Barus cepat datang untuk membantu. Kalau tidak, kerajaan Nuala akan dalam krisis besar. Untuk sekarang, mereka hanya bisa melindungi ibu kota dan menunggu kedatangan keluarga Barus. Selain itu, tidak ada cara lain lagi yang tepat. Namun Jihan bukan wanita bodoh. Dia berpikir akan sesuatu sehingga menatap Yuda dan berkata, tapi bagaimana kalau keluarga Barus nggak datang? Atau mereka terlambat? Yuda menghembuskan nafasnya. Dia tentu mengerti maksud Jihan. Jika keluarga Barus tidak datang, mereka bisa menjadi pemenang terakhir setelah pihak istana dan keluarga Juwanto sama-sama menderita kerugian besar. Bahkan menurut Jihan dan Yuda, keluarga Barus kemungkinan besar akan memilih metode ini. Lagi pula, ini adalah metode termudah untuk merebut tahta. Kita tidak punya pilihan lain. Sekarang yang mulia, jika keluarga baru seperti itu, saya yakin keluarga Juwanto tidak akan diam begitu saja. Jadi kita masih punya kesempatan. Sahut Yuda. Yuda sudah memikirkan semua ini saat dalam perjalanan kembali. Bagaimanapun, mereka harus mengabari keluarga Barus. Selama keluarga Barus masih memiliki niat untuk merebut tahta, keluarga Juwanto tetap akan berwaspada. Dengan demikian, mereka tidak akan bertarung mati-matian untuk menaklukkan kerajaan Nuala. Ini karena mereka harus mempertimbangkan apakah mereka masih sanggup melawan keluarga Barus setelah menguasai kerajaan Nuala. Jika tidak sanggup, bukankah perjuangan mereka akan sia-sia? Bahkan keluarga Juwanto yang kehilangan pasukan akan sulit untuk bangkit kembali. Orang cerdas pasti bisa terpikirkan akan hal ini. Sesudah mempertimbangkan sesaat, Jihan mengangguk dan berkata, aku mengerti. Mungkin hal ini akan sangat sulit, tapi aku percaya padamu. Selesai mengatakan itu, Jihan menatap Yuda dengan tatapan serius seraya menambahkan, baiklah Yuda, kerajaan Nuala bergantung padamu sekarang. Kini ada 20.000 tentara yang menjadi sandera keluarga Juwanto. Tentara yang bisa diutus sekarang hanya 30.000-an orang. Jika lawan mereka adalah pasukan lain, Yuda tidak akan cemas. Namun lawan mereka adalah para elit keluarga Juwanto. Dia tidak bisa mengabaikan musuh kuat ini begitu saja. Itu sebabnya Yuda merasa agak gugup. Saat ini Jihan telah mengirim surat kepada keluarga Barus. Sigra yang baru kembali ke Provinsi Jawali pun menerima surat tersebut. Terlintas kekhawatiran pada sorot mata Sigra saat membacanya. Situasi sekarang benar-benar kacau. Dia bertanya, Farel, keluarga Juwanto dalam perjalanan menyerang ibu kota, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Meskipun bertanya demikian, Sigra sebenarnya sudah memiliki pemikiran tersendiri. Farel menarik nafas dalam-dalam, tatapannya tampak ragu-ragu. Dia tentu tahu pemikiran ayahnya. Sekarang mereka punya 2 pilihan. Pertama, membantu kerajaan Nuala dan memukul mundur musuh bekerja sama untuk membinasakan keluarga Juwanto. Ketika kerajaan Nuala damai kembali,
mereka baru pelan-pelan membuat rencana baru. Kedua, yaitu menunggu keluarga Juwanto merebut tahta. Setelah itu keluarga Barus tinggal menyingkirkan mereka. Bab 1087. Dengan cara ini, keluarga Barus yang akan menjadi penguasa. Metode ini pun jauh lebih mudah daripada yang satu lagi. Mereka tinggal mengambil keuntungan dari tengah-tengah kekacauan. Ayah, dinilai dari sudut pandang keluarga Barus, aku tentu lebih memilih kita beraksi setelah perang dimulai. Tapi aku harap bisa membantu Bibi. Dengan begini, Bibi baru bisa selamat. Timpal Farel dengan ragu-ragu. Bagaimanapun Jihan adalah bibinya. Sigra tentu juga memiliki keraguan ini. Dia berucap, Farel, ini bukan masalah sepele, aku nggak bisa membuat keputusan. Sebaiknya kita pergi ke aula leluhur dan meminta mereka yang memutuskan. Apapun keputusan leluhur, kita harus menurutinya, setuju. Sigra juga kebingungan. Seperti yang dikatakan Farel, keluarga Barus tentu akan diuntungkan kalau mengambil tindakan setelah kekacauan terjadi. Namun dia tidak berharap sesuatu terjadi pada Jihan. Begitu keluarga Juwanto melancarkan serangan, adiknya pasti akan berada dalam bahaya. Tidak ada yang bisa memastikan keselamatannya. Sigra membawa Farel ke aula leluhur. Setelah keduanya berlutut, Sigra berkata pada leluhur, Sigra memberi hormat kepada kalian semua. Sigra bersujud 3 kali, lalu membakar dupa dan berkata lagi, saya yakin para leluhur sudah melihat situasi ini dari surga. Kini keluarga Barus dihadapkan dengan 2 pilihan. Pertama, kita mengerahkan pasukan untuk membantu kerajaan Nuala. Lalu pelan-pelan merebut rencana lain untuk menguasai dunia. Kedua, menunggu keluarga Juwanto beraksi setelah kedua belah pihak saling menyerang, kita baru merebut tahta dari tangan keluarga Juwanto. Para leluhur yang terhormat, saya berharap kalian bisa menunjukkan jalan yang benar untuk kami. Usai berbicara, Sigra mengambil 2 batang bambu dan meletakkannya di sebuah 2 tabung. Yang satu adalah bambu panjang, sedangkan yang satu lagi adalah bambu pendek. Sigra meneruskan bambu panjang mewakili pilihan pertama, sedangkan bambu pendek mewakili pilihan kedua. Para leluhur, tolong tunjukkan jalan untuk kami. Kemudian Sigra memejamkan mata sambil menggoyangkan tabung tersebut dengan ringan. Seiring dengan suara nyaring, kedua bambu itu bergeser keluar dengan pelan. Farel merasa sangat gugup. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut takdir keluarga Barus, bahkan menyangkut nyawa bibinya. Sigra juga sama gugupnya. Dia tidak bisa membuat keputusan, sehingga terpaksa meminta petunjuk dari para leluhur. Tentunya orang cerdas tahu pilihan kedua adalah cara termudah, hanya saja Sigra sangat menghargai suatu hubungan, dia tidak ingin nyawa adiknya terancam. Farel menarik nafas dalam-dalam, menatap kedua batang bambu itu lekat-lekat. Sejujurnya hatinya mulai diliputi ketakutan. Farel lebih memilih pilihan pertama karena berharap bibinya bisa selamat. Bagaimanapun dia hanya seorang wanita, hatinya tidak bisa sekejam para pria. Batang bambu terus bergeser setiap detik. Penantian merupakan siksaan berat bagi ayah dan anak ini. Kini pilihannya hanya ada 2. Tidak peduli yang manapun, pasti ada keuntungan dan kerugian di dalamnya. Seiring dengan suara nyaring yang terdengar agak berbeda, sebuah batang bambu akhirnya jatuh ke lantai. Dalam sekejap, Sigra dan Farel buru-buru menatap ke bawah, keduanya sama-sama terbelalak. Bersambung.